itu menembus sekitar 220 horsepower. Oke, kita injek gas. Itu kedengaran motor listriknya, tapi nggak ada selip, sama sekali nggak ada selip. Tidak bisa berkata-kata. Wow. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Trip and Review bersama Koko, Timothy Rubino di channel YouTube kita Koko Mobil. Sobat, ini mobil yang pastinya bikin penasaran. Penasarannya itu double, bahkan pangkat 3 mungkin. Kenapa? Karena X-Trail Serian T33 yang meluncur sebenarnya kalau nggak salah di pameran tuh udah mulai di 2024, alias 2 years ago. Tapi mungkin kita hampir nggak pernah lihat di jalan raya. Kok ini mobil speknya apa, rasanya gimana, bentuknya gimana, harganya berapa, dan sebenarnya mobil ini gimana sih? Ada nggak di Indonesia? Dijual nggak? Harganya berapa? Maka dari itu, untuk menjawab semua rasa penasaran Sobat, hari ini Koko ajak Sobat naik X-Trail T33 ke luar kota, ke tanjakan yang biasanya cukup ekstrim kita lewatin, dan kita juga akan mampir, kita trip and review. Kita akan coba makanan di Kota Batu hari ini. Koko belum pernah coba juga sebelumnya, makanya aku mau ajak Sobat dalam cerita trip and review bersama X-Trail T33 kali ini. Ikutin terus review kali ini. Yes, ini adalah X-Trail T33. Kita mendapat unit dari Nissan Indonesia. Koko karena penasaran banget, Koko pribadi penasaran banget. Dan kemarin lusa itu first time sore-sore hari Minggu, Koko ambil unit ini langsung di Nissan Indonesia, langsung di salah satu dealer Nissan di Surabaya. Dan Koko first time, istilahnya first time berjumpa secara nyetir, ngetes rasa mobilnya secara detail. Dulu pernah sih lihat di pameran di Surabaya, tapi sebenarnya X-Trail ini yang T33 sebenarnya melanjutkan dari generasi sebelumnya yang T32 yang sangat banyak di pasaran, yang paling banyaknya di tahun 2014 akhir, 15, 16, 17 sudah mulai berkurang, dan juga sempat di facelift kan, heavy facelift juga T32 menjadi sangat modern, tapi inilah generasi terbarunya. Nah, yang unik dari X-Trail generasi ini adalah dimensinya itu tidak bertambah banyak. Biasanya mobil yang lain itu bertambah terus ya dimensinya. Ini tetap di bawah 4,7 meter, 4,6 sekian. Literally almost the same with T32. Lebarnya 1,8 meteran, di bawah 1,85 meter, di mana itu juga mirip dengan pendahulunya, sehingga mobil ini secara dimensi memang tidak bertambah banyak. Tapi yang berubah adalah ini yang luar biasa. E-Power, khasnya Nissan. Jadi Nissan Group itu kalau bikin hybrid judulnya E-Power. Artinya apa? Nissan itu mengklaim dia ingin mengejar rasa berkendara yang cukup elektrik, cukup EV, bukan hybrid. Kalau hybrid dari brand sebelah itu kan ketika mesin nyala apa itu masih sangat kentara, dan rasio mesin nyalanya juga cukup, intinya kerasa lah. Jadi powernya itu banyak dibantu untuk menjalankan roda dari mesin bensin. Tapi kalau di Nissan ini benar-benar mesin bensinnya hanya menjadi generator alias genset bahasa kita sehari-hari. Benar-benar motor listrik yang menggerakkan roda. Dan di X-Trail T33 ini yang di Indonesia E-Force, E-Power, E-Force. Force-nya itu pakai angka 4. Depan ada motor listrik, belakang ada motor listrik. All wheel drive. Jadi all wheel drive digerakkan motor listrik, tapi baterainya kecil. Itu baterainya dicas selalu menggunakan mesin bensinnya yang juga konfigurasinya unik. Jadi mesin bensin dia ini menggunakan, aku bukain bentar ya, ketimbang kita pada penasaran nih. Nah, ini pas mesinnya nyala nih. Pas mesinnya nyala. Dia lagi charging baterainya nih. Kita lihat ya. Nah, ini hebat. Mesin ini hebat. Kenapa? 1500 3 silinder turbo, tapi waktu kita jalan, nanti Koko kan jelasinnya waktu jalan, dia itu ketika nyala mati, Koko hampir nggak kedengeran, kecuali kita lihat di instrumen cluster grafik energinya itu. E-Power, Koko nggak tahu horsepower-nya berapa, karena nggak dispesify juga sama Nissan, karena mesin ini sama sekali tidak menggerakkan sistem hybridnya. Sekali lagi Koko ulangi, jadi benar-benar dia hanya charging the battery, power dari baterai menggerakkan keempat roda melalui 2 motor listrik.
yang kalau di total itu menembus sekitar 220 horsepower. 220 horsepower. 150 kW kilowatt. Jadi di webnya Nissan specify 150 kilowatt Nissan Indonesia, yang artinya sekitar 225 horsepower. Jadi secara power harusnya di atas kertas mobil ini sama sekali nggak kekurangan power, dan itu yang akan kita cek hari ini. Yang harus direview duluan sebelum bangku depan itu menurutku harus di bangku baris kedua di Nissan X-Trail. Kenapa? Karena banyak sekali Nissan X-Trail itu dibeli oleh para eksekutif yang menginginkan disetirin dengan bantingan suspensi X-Trail dari generasi pertama, kedua, ketiga, yang terkenal sangat nyaman. Di tengah, ini masih melanjutkan ciri khas dari T32 menggunakan armrest yang full berupa senderan di tengah, splitnya tengah, jadi 40-20-40 split yang diturunkan. Jujur buat Koko posisi ini agak kurang turun ya, agak kurang turun. Memang dia bagus sih, kalau kayak di beberapa pesaing Jepang itu malah leto ya, istilahnya turun ke bawah terlalu rendah. Ini agak terlalu tinggi, kurang rileks nih. Koko tangan tuh kan hampir se-chest, harusnya kan deket di perut gitu. Well, tapi bangkunya semua juga menggunakan bahan-bahan kulit yang sangat berkualitas. Oh, ini sliding juga. Oh, slidingnya bisa sejauh ini ya, karena ada bangku baris ketiga yang Koko tidak akan peragakan hari ini. Karena Nissan X-Trail bangku baris ketiganya sangat kecil, bisa dibilang lebih baik dibuat bagasi atau membawa barang. Nah, satu fitur yang nggak ada, dua fitur yang nggak ada di T32 sebelumnya, yang pre-facelift, yang paling banyak di pasaran itu adalah, nih, pertama panoramic roof, yang depannya juga bisa, bagian sunroof bisa dibuka juga gitu. Jadi setengahnya ini bisa dibuka. Nah, itu sobat bisa lihat ya di video. Kemudian ini juga yang kedua ada sun visor. Jadi sun visor di dua pintu belakang menunjukkan ya menurut Koko bahwa Nissan semakin ingin melabeli, mempromosikan Nissan X-Trail ini sebagai mobil yang juga mementingkan kenyamanan penumpang di baris kedua. Nah, kita lanjut ke baris pertama. Tadi legroom di belakang sangat ekstra ya, sangat nyaman. Dengan posisi jok depan, Koko nggak pindah kan? Lega juga gitu. Sama sekali nggak ada masalah. Kemudian di sini juga sekarang dikasih storage yang cukup lumayan besar. Nih kita coba pakai pouch ya, masuk nggak? Ini pouchnya lagi agak tebel. Mungkin kalau ini dimundurin bisa masuk di sini. Nah, tuh masuk di tengah tanpa ada masalah sama sekali. Kemudian ada door bin juga. Ini bisa untuk minuman up to 1,5 liter masuk tuh, gede banget. Kemudian kita lari ke tengah sini, di sini juga ada laci di tengah serta ada glove box di depan. Oh, glove boxnya ini kecil karena ini kelihatannya ada fuse box ya di sini ya. Ah, ini fuse box di sebelah sini. Jadi fuse boxnya sayang sekali tidak dipindah oleh Nissan. Ini untuk yang biasanya posisi setir kiri, fuse boxnya di sini. Kalau mobil umumnya, mobil-mobil Jepang beberapa itu harusnya fuse boxnya ikut pindah ke setirnya kalau setir kanan. Tapi bukan masalah besar. Kemudian di tengah sini ada tombol seperti apa ya? Driving mode. Oke, sport, eco, auto. Oh, ada auto. Kemudian snow, ada off-road. Ingat, ini all wheel drive ya. Ada off-road and snow. Oh my god. Oke. Kita nanti coba ya berbagai modenya seperti apa bedanya. Mungkin yang mode off-road bisa kita coba nanti ketika di tanjakan tinggi, bisa membantu traksi, atau mungkin settingan algoritma pedal gas dan rem yang lebih membantu memudahkan kita untuk tanjakan serta turunan. Koko juga nggak tahu, kita akan coba nanti di sana. Nah, kemudian lanjut ada sistem audio dari Bose yang Koko sudah coba menggunakan Apple CarPlay yang bisa juga wired maupun wireless. Itu audio Bose-nya sangat mumpuni. Jujur, ada persaingan di level ini juga yang memakai Bose, suaranya jauh. Koko merasa seperti dua level di atasnya. Staging suaranya benar-benar kayak stage itu ada di dashboard yang memang cukup rata ini, sehingga mendukung pantulan serta staging dari suara, terutama kayak suara vokalnya itu kayak singer ada di depan sini gitu. Karena aku ini cukup kritis soal audio, cukup suka. Ini di pojok sini ada grill speaker di pojok-pojok, padahal di pilar A-nya sudah ada grill untuk Twitter Bose-nya. Aku nggak tahu apakah memang ada lagi speaker di sana. Sangat menarik. Oke, terus terakhir kita harus review dari bangku pengemudi. Sobat jangan lupa untuk support kita terus di Trip and Review ini, dan untuk sobat yang selama ini udah support, Koko benar-benar berterima kasih karena di Trip and Review ini Koko benar-benar menyalurkan hobi dan passion Koko di dunia otomotif, sehingga kita usahakan minimal dalam sebulan ada 2, kalau bisa 4 kali kita review seperti ini, karena
memang harus keluar kota, jadi harus maintain waktunya seharian, kita nggak bisa kerja lainnya, kemudian harus siapkan tim dan kru yang merekamkan seperti ini, panas-panasan gitu ya. 2285 kilo, jadi mobil ini posisinya mobil unit test drive memang. Kalau dari plat nomornya sih mobil awal tahun ini ya, 2026. Tire pressure monitoring system bekerja, dan uniknya di depan itu dia minta tire pressure-nya standarnya 36, di belakang 33. Jadi kebalikan, depan yang lebih keras. Mungkin ini berkaitan dengan bobot, karena aku tadi belum bahas bobot mobil ini, tapi Koko lihat curb weight-nya dia di website resmi Nissan Indonesia itu 1900 kilo. Ya, jadi kalau dibanding X-Trail sebelumnya yang di kisaran 1600 atau 1,6 ton, well, ini bisa dibilang sangat berat. Apakah mempengaruhi bantingannya, apakah semakin keras untuk menjaga stabilitas? Nanti kita cek di jalan raya. Kemudian ada beberapa driving mode, driving data, kehematan BBM juga. Nah, hari ini Koko akan, ini posisi bensin sedikit di atas seperempat tank. Koko akan penuhkan dari Surabaya, dan nanti pulang kita akan tes benar-benar full to full. Karena rutenya cukup ekstrim, jadi memang tidak bisa dijadikan patokan. Tapi di video review sebelumnya kita juga punya hybrid dari LMPV yang memberi patokan BBM. Nanti kita bisa compare lah. Tapi ya memang beda level. Well, harap bisa menjadi gambaran buat para sobat semuanya. Oke, Koko dari review cukup. Electronic parking brake, ini juga semi-semi joystick untuk automatic transmission knob-nya. Kemudian ada tombol EV dan tombol e-pedal. Nah, ini Koko akan bahas ketika jalan. Oke, Koko rasa cukup. Yuk kita jalan. Let's go. Oke, kita jalan. Kita cari dulu pom bensin terdekat. By the way, kita sudah memasuki era di video ini di mana Pertamax Turbo harganya 19.000 ya sobat. Jadi serem banget gitu. Hari ini kita isi Pertamax biasa aja karena ini juga mesin hybrid harusnya. Karena gini, kalau ngomongin oktan RON itu akan menjadi knocking berat yang merusak ketika mesin itu tuh apa ya, bahasa Jawa Timurnya tuh ngeden tuh gimana ketika dia transmisinya itu di lock up gitu ya. Nah, sedangkan di hybrid itu kan lebih open buat generator aja gitu. Jadi secara RON harusnya memang kebutuhannya dengan kompresi yang sama tidak serumit atau serewel mesin bensin konvensional yang langsung menggerakkan transmisi gitu. Kita connect dulu Apple CarPlay. Ini udah connect ke kabel ya, Apple Koko connected for CarPlay. Oke, kita cek. Oke, jadi kita sekarang cari bensin dulu. Nah, ini enak nih, kita kesiangan tapi jalannya jadi udah lancar karena di daerah sini ini daerah sekolahan semua. Jadi kalau di bawah jam 8.30, aduh ramenya luar biasa. Nah, ini yang pertama aku langsung rasakan tuh bener-bener halus ya. Jadi kehalusannya ini luar biasa menurut Koko. Dan surprisingly Koko merasa sekilas bandingannya lebih keras dibanding X-Trail T32. Sesuai dengan prediksi kita karena dia menggunakan berbagai komponen elektrifikasi untuk hybrid sistemnya, sehingga tadi itu beratnya bertambah sekitar 300 kilo dibanding para pendahulunya gitu. Sedikit lebih keras nih bandingannya nih. Tire pressure udah kita sesuaikan, depan 35, 36 kurang lebih, di belakang 33, 34 lah. Ini kebaca di TPMS kita. Oke, kita isi bensin dulu. Kita pakai RON 92 ya. Nah, kita mau sambil makan sarapan nih, dibawain protein wrap karena lapar banget tadi kita panasin. Minta 92 full ya sampai ujung ya. Penuh sampai ujung ya. Kita penuhin sampai ujung biar kita bisa tahu konsumsi BBM realnya berapa. Sambil makan yuk. Ayo Cel, makan Cel. Penting karena hari ini trip kita panjang, harus breakfast bergizi nih, protein wrap. Belum trip and review, belum jalan, baru isi bensin udah makan. Pakai kartu ya berarti? Pakai ya. Makasih. Oke, jadi barusan kita itu ngisi 48,9 liter. Wow. Semoga ini pom bensinnya beneran ya. Kita maju dikit supaya nggak antrian. Kita nanti pakai sabuk di depan. Nah, aku ingin riset dulu.
trip datanya kita riset dulu ya, supaya aku pengen tahu overall dan dari trip ke trip di berbagai kondisi jalan, berbagai kondisi kecepatan juga seperti apa. Ini kita oke, all data kita reset, confirm reset. Oke, udah ada reset, lengkap ya datanya ya. Average kilometer per jam, waktu driving, average kilometer per liter, serta total kilometer. Sekarang, range kita ditunjukkan di 673 km. 673 kilo. Apa kita pakai e-pedal ya? Aku pengen coba. Jadi e-pedal itu adalah istilah dari Nissan untuk sistem yang istilahnya kita tuh nyetir bisa menggunakan hanya satu pedal, hampir tidak menggunakan pedal rem, karena sistem deselerasi dari motor listrik yang bergerak mengecas baterai ketika kita melakukan deselerasi atau pengurangan kecepatan. Jadi tidak menggunakan remnya dia, tidak menggunakan kampas remnya istilahnya, tapi menggunakan motor listrik. Ditambah, Kuku tidak meragukan kemampuan deselerasi untuk charging back atau regenerative brakingnya di mobil ini, karena motor listriknya saya bilang apa, besar, di atas 200 horsepower untuk kombinasi dari all wheel drive. Semakin besar horsepower, semakin besar juga kapasitas motor listrik tersebut, sama dengan semakin besar juga kapasitas atau kemampuan deselerasi untuk regenerative braking dari mobil tersebut. Itu kalau hybridnya motor listriknya kecil, dia juga regenerative brakingnya juga akan minim, kemampuan mengecas kembalinya ke baterai gitu. Oke. Oh iya, satu lagi tadi, di tengah ini kan ada terrain mode yang tadi aku bahas. Kita coba geser deh ke eco mode ya. Ini di tengah ada tombol apa sih? Oh, hill descent control, di tengah ada mobil turun. Oke. Sekarang kita di eco mode, AC kita di low ya, karena terik pagi ini. Auto hold, jadi seamless ya. Auto hold dia, kita injek tadi e-pedal, kita lepas pedal gas aja, dia udah berhenti, hampir berhenti. Injek pedal rem sedikit, auto hold disertai dengan mesin mati. Experience-nya itu untuk dalam kota stop and go itu begitu tenang sobat, begitu apa ya, tenang, ala-ala EV, serius ala EV, lebih ala EV dibanding hybrid sekelasnya memang gitu. Nah sekarang kita mau search destinasi kita mau ke ini, namanya Warung Nasi Jamiah Putra. Kuku sempat lihat di Instagram itu ada ya teman-teman dari food vlogger yang nge-review, katanya ini tuh enak gitu. Jadi aku pengen ke sana, tapi seperti biasa aku ingin melewati, wah kok nggak ada di sini ya kalau di CarPlay ya. Aku tuh ingin melewati ini sebenarnya. Nah ini add stop, kita stopnya lewat Cangar. Jadi kita nggak lewat jalan yang langsung full, karena kalau kita langsung maps ke sana itu dilewatin jalan tol, nanti langsung masuk ke Kota Batu. Tapi nggak, kita maunya lewat jalan tol yang turunnya itu bisa tembus di Tanjakan Cangar, karena kita harus coba 2 jam 7 menit. Cangar Hot Spring-nya sendiri 2 jam 7 menit. Oke deh, kita ikutin aja maps-nya. Nah, aku ingin memastikan rutenya bener apa enggak ya. Exit. Oh bener, ada A dan B ya bener. Oke, 2 jam 7 menit ke Cangar. Kemungkinan biasanya itu kalau di total sekitar 3 jam ya sampai ke rumah makan itu tadi aku cek di Batu. Oke, kita nikmati perjalanan 3 jam kita. Ini kita udah kecepatan menengah nih di Jalan Mayer Surabaya. Ini ya andai seperti jalan luar kota lah. Ini aku nggak tahu nih, mesin ini nyala apa enggak ya? Kita cek di instrumennya. Mesinnya, oh nyala. Mesinnya lagi nyala. Nah ini ketika aku lepas pedal gas itu bener-bener dia kayak nahan mobilnya. Deselerasi bener-bener dan sangat sayup mesinnya. Sangat sayup. Padahal 3 silinder, getaran pun hampir nggak ada sama sekali. Nggak ada getaran. Bukan hampir nggak ada getaran. Wow. Hebat. Halus ya, mobil ini road noise-nya jauh lebih silent dibanding pesaingnya road noise-nya. Serius. Hebat. Nissan X-Trail 33 peredamannya luar biasa.
Oke, jadi kita udah masuk di jalan tol. Dan ya, bantingannya lebih kaku dibanding T32 ya. T32 jauh lebih empuk, nyaman. Well, punya konsekuensinya masing-masing. Pertama, di jalan dalam kota, dia terasa lebih keras, terutama di suspensi depan. Ya, jadi mungkin memang dengan mesin yang biasanya cuma mesin bensin, sekarang ditambahin inverter hybrid, ditambahin motor listrik, ya, dan itu semua adanya di depan. Jadi pasti suspensi depan spring rate-nya jauh lebih stiff, sehingga akhirnya ada menurutku sedikit kurang nyaman ya di bagian depan untuk dalam kota. Menurutku jujur, dibandingkan dengan X-Trail sebelumnya, ya pastinya dibandingkan dengan X-Trail sebelumnya. Kemudian kombinasi juga dengan ban yang sekarang menggunakan velg ring 19, ya menggunakan ring 19, padahal sebelumnya di ring 18 gitu. Tapi ketika kita jalan gini di triple digit speed alias 100 km per jam ke atas, tentu saja dia menjadi lebih lincah, jadi lebih stabil, nggak banyak goyang. Bahkan perpindahan jalur nih, kita di triple digit speed kelihatan malah lebih enak buat pindah jalur. Ya, lebih stabil, tapi lebih keras. Itu inti dari suspensinya. Nah, keheningannya di jalan tol gimana kok? Sangat oke, sangat oke. Ya, road noise memang mulai terdengar, tapi ini jalan full beton dan kuku di atas 110 sekarang ya. Jadi termasuk sangat oke. Suara angin untuk kelas mobil ini juga termasuk minim. Kecepatan segini baru kerasa, tadi 190 nggak ada suara angin sama sekali. Peredaman overall sangat mantap. Kemudian ini Eco kita masukkan di sport mode. Kalau Eco itu agak berat ya, begitu di tol itu kita kayak harus injek tol. Nah ini aku masukin ke Eco, kecepatan turun terus ya dengan pedal gas yang sama. Tapi begitu kita masukin di sport, tuh nambah terus. Tuh enak kan. Terus lane departure warning juga menjaga, dan dia punya getaran di setir untuk mengingatkan kuku ketika kita pindah jalur tanpa lampu sein. Sport mode-nya gimana kok? Kita coba injek ya. Kan 200 horsepower lebih. Ini kok full ya. Mantap powernya. Mantap. Nah ini begitu e-pedal itu aktif terus, aku injek ya, langsung chargingnya itu sampai jarumnya full chargingnya. Regenerative brakingnya full tadi ya, menahan. Jadi itulah enaknya menggunakan motor listrik yang powernya besar. Ketika digas dia kenceng, ketika dilepas dia juga bisa nahan. Mobilnya istilahnya kenceng juga ngecas baliknya ke baterai gitu. Konsumsi BBM gimana kok? Jujur, ini untuk hybrid sedikit di bawah ekspektasi ya. Apa karena bobotnya berat disertai all-wheel drive, dua motor listrik, aku nggak tahu. Tapi dari tadi kita waktu jalan santai ya, tadi kan kita emang sempat akselerasi barusan ya ke kecepatan sangat tinggi. Tapi dari tadi kita di triple digit speed itu dia manteng di sekitar 1:13 km per liter. Dari dalam kota juga 12-13 km per liter. Padahal kok dalam kota udah pakai Eco ya. Menurut aku jujur dengan kecepatan segini ketika kita pakai mesin bensin konvensional dari X-Trail T32 generasi sebelumnya itu malah bisa lebih irit menurutku di 1:15. Aku nggak tahu kenapa gitu ya, aku nggak tahu. Ini mesin nyala terus ya. Coba aku masukkan ke Eco mode, ini juga mesin juga nyala terus. Maksudnya siapa tahu sports mode itu membuat mesin bensinnya dia itu standby. Nggak juga tuh, ini juga ngecas terus sih, sama aja. Ya udah kita di sport aja, karena capek kakinya waktu di Eco harus injek dalam terus. Sedangkan jalan tolnya kan stabil, tapi memang stabil aku akui. Interiornya ini ya juga ketika kita nyantai jalan luar kota jauh, benar-benar banyak soft touch, kulit-kulit yang berkualitas di pintu. Kalau di kursi sih kulitnya biasa, terus terang biasa, tapi di pintu, di dashboard kulitnya berkualitas. Black piano juga nggak semua, di tengah sini kombinasi seperti apa ya, serat aluminium gitu ya, tapi hitam. Bagus sih, interior aku suka. Simple,
banyak tombol, bentuknya cukup modern, nggak bikin kita bingung. Tombolnya masih lengkap loh. AC tombolnya lengkap semua, tombol nggak pakai touch. Ini pindah mode pakai tombol. Electronic parking brake tombol. Ini joystick knob-nya juga tombol. Ini yang lebih enak dibanding yang terlalu touchscreen gitu. Oke, kita masih punya perjalanan 1 jam 33 menit menurut maps-nya CarPlay ke pemandian air panas Cangar, karena itu menjadi titik yang harus kita lewati kalau kita mau merasakan tanjakan di Cangar sebelum tembus di kota Batu. Aku lanjut dulu. Oke, sekarang aku duduk di bangku belakang. Kita pakai dulu seatbeltnya. Nah, narik. Yang pertama langsung menarik, sebuah X-Trail sekarang memiliki sun visor. Serasa naik satu level ya, karena apa ya, sun visor itu bukan fitur yang sampai kita jadi mobil modern pun semuanya ada gitu. Jadi kerasa memang untuk memanjakan penumpang belakang, ditambah nih, lihat kelihatan legroomnya ke kursi depan yang segini leganya. Buku bisa lipat kaki dengan mudah. Sangat cocok kalau kita mau disupirin jadi bos gitu istilahnya, ya kan? Tuh, armrestnya di sini bener-bener nyantai loh, serius. Duduk di sini enak banget. Wah, ini di tol itu kecepatan udah 100. Asli, ini baru kerasa enaknya. Lebih enak di belakang kalau di jalan tol, serius. Tuh, suspensi belakangnya smooth banget untuk settingan jalan kecepatan segini ya. Smooth ini. Wah, luar biasa settingan suspensi belakangnya, pas buat jalan tol di Indonesia. Kalau lagi pengen lihat pemandangan bisa buka sun visor, kalau lagi terik atau ingin privasi tinggal tutup. Airbagnya pun lengkap, tulisannya jelas ya sampai di belakang di pilar-pilar. Wah, ini sih enak ini kalau kita bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak, nggak mungkin rewel di belakang sini. AC juga dingin serta punya pengaturan suhu sendiri di belakang, jadi triple zone. Tri-zone climate control di belakang, ada USB-C dan USB-A juga di belakang. Ada 2 kisi AC, suhunya bisa request sendiri di belakang. Di sini ada lampu baca, yang sayangnya semua lampu baca dan interior di dalamnya masih pakai lampu kuning gitu. Kenapa nggak pakai LED aja, beda berapa harganya. Tapi bagus sebenarnya, dan di sini juga kerasa sangat mewah. Kalau menggunakan LED pasti lebih bagus lagi, warna putih atau agak warm sedikit gitu ya. Wah, cakep pasti. Kemudian panoramic roof-nya bukan yang terbesar, tapi membuat kerasa sangat lega, sangat roomy, sangat airy. Tapi yang aku salut adalah kombinasi legroom, kemudian suaranya yang relatif sangat hening untuk mobil di kelasnya, dipadukan dengan bantingan suspensi yang aku bisa bilang ya untuk mobil kelas ini di belakang sempurna. Serius loh, ini enak banget di belakang. Nggak kerasa apa-apa, kerasa rata jalannya. Baru kerasa nih, tadi di depan gua agak ngomel ya. Di belakang pas, jalannya agak goyang nih sekarang. Waduh, enak banget. Bravo Nissan, bravo. Sobat Koko sekalian ingin bahas juga ya, gimana kok posisi Nissan X-Trail T33 nih di pasar mobil sekarang tuh. Ya, kerasa mahal, terus terang dengan para persaingan yang luar biasa, kerasa mahal bener-bener. Dan ketika kita bandingkan dengan rival-rivalnya, seperti contoh Mazda CX-5 tahun ini juga akan mengeluarkan kan generasi terbaru, generasi ketiga mereka, itu ya akan mahal juga gitu, akan mahal juga. Honda CR-V juga kita udah tahu harganya berapa, nggak murah juga gitu. Tapi di luar alternatif Jepang ini, ada juga alternatif yang sangat banyak dari teman-teman brand dari China gitu. Dan pilihan itu menjadi semakin sulit ketika kita harus pilih brand yang mungkin masih baru dari China, tapi fitur-fiturnya luar biasa, entah itu full electric, plug-in hybrid, ya kan? Rela nggak kita bayar selisihnya ratusan juta untuk memiliki mobil yang brandnya sudah established, brand Jepang yang udah lama gitu ya. Sangat menantang buat Nissan menjual unit ini di Indonesia menurutku. Sangat menantang. Ini enak ini di belakang, serius. Aduh, terbuai kok. Sangat cocok untuk bawa keluar kota jalan jauh, sangat cocok mobil.
朝太陽した響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよ Oke, kita sekarang udah masuk di area Cangar. Seperti biasanya udah mulai mendung dan hari ini kita memang agak siang, setengah 12, 11.20 sekarang. Oke, aku masukkan mode off-road ya, sesuai janji ya. Oh, kalau masuk mode snow dia seperti eco. Jadi supaya nggak selip. Kalau masuk mode off-road, langsung nyolot ya mode off-road ya. Wah, ini dia nih. Enak banget buat tanjakan ini. Uniknya begini loh, mesin hybrid ini kan mesinnya turbo nih. Aku tuh mendengar suara siulan turbo meskipun dia hybrid gitu. Aku nggak tahu kenapa Nissan memutuskan menggunakan ini ya, turbo ya. Biasanya kan Atkinson cycle non turbo natural. Wah, enteng banget naiknya. Serius enteng banget. Dan kuku tadi baru sadar sempat buka kaca, ternyata dia senyap jelas. Kanan kiri depan ini double glass, doublenya tebel banget, kelihatan 2 lapis 2 garis di sebelah sini gitu. Cakep. Tanjakan ya, ini panjang ya. Iya, bener mode off-road cocok, nggak salah kita menebak. Enteng sobat, enteng banget. Ini tinggi lagi ya, kita coba ya. Tuh. Dan body rollnya sangat baik karena tadi suspensinya lumayan kaku itu. Jadi buat ngebut di tanjakan belok-belok ini tidak semual mobil yang lainnya, SUV-SUV lainnya. Dan konsumsi BBM sampai detik ini tetap berjalan 81 kilo. Di sini jelas ya. Nah ini tadi udah tanjakan panjang, average-nya di 10,8. Tadi sebelum ketemu tanjakan yang tinggi banget ini masih di 11-12an. Sekarang udah 10,7. Average kilometer per jamnya itu 56 km per jam, padahal cukup kenceng ya. Dengan driving selama 1 jam 38 menit sampai detik ini. Tanjakan terus. Kelihatan ya tanjakannya ya. Gerimis tiba-tiba, cocok. Jalan basah menanjak belok all wheel drive listrik. Ini lu mantap. Nggak ada tanding dah. Siap. Enteng banget ini. No problem at all. Yang penting ada bensinnya, sobat. Ada bensinnya, genset ngisi terus, motor listrik jalan terus. Ini tuh jos powernya, bener-bener. Injek cuman gas dikit doang. Nggak berani dekat-dekat sama truk. Duh hujan. Oh ada motor. Harus turun satu ya kalau motornya berat. Bisa overtake, nggak kelihatan di atas. Oh oke, kosong. Enteng banget serius. Untuk start tanjakan setinggi itu dan harus berakselerasi. Ini no play sobat. Enak, X-Trail T33 hybridnya luar biasa, cakep. Oke, kita masuk ke tanjakan yang tinggi banget. Wah, pas basah nih ngetes off-road mode dipadu dengan all wheel drive, sobat. Ini loh, kita berhenti ya sini ya, kita berhenti ya, mumpung belakang kosong ya. Berhenti ya, kita ya. Ini kemiringan berapa nih? Aduh. Nih, ukur rem ya, hold ya. Dikasih peringatan, steep slope. Canggih juga, dia tahu kalau ini tinggi ya. Oke, kita injek gas. Itu kedengaran motor listriknya. Tapi nggak ada selip, sama sekali nggak ada selip. Canggih, keren. Kedengaran motor listrik gitu, kayak berusaha gitu torsinya. Tapi langsung sikat. Terus tiba-tiba. Wah, padahal kita mau photoshoot sama ambil footage di daerah sini. Gak apa-apa, kita nyantai, nikmati aja perjalanan. Namanya juga trip and review. Nih, terus nih. Terus banget. Tuh auto wipernya juga berfungsi, ngatur speed sendiri. Koko udah nggak ngatur speed. Kalau agak majuin deh kursi supaya kelihatan depan. Gak naikin dikit. Cakep. Seru ini, udah deres. Enteng banget di tanjakan Cangar, luar biasa.
Kita udah masuk di Kota Batu. Oh, ternyata trafficnya lumayan loh hari Selasa, nggak sesepi itu sobat. Kota Batu ini adalah sampingnya Kota Malang. Jadi kalau yang mungkin teman-teman yang dari bagian lain non Jawa Timur gitu ya, Batu ini kota wisatanya lah istilahnya. Kalau kita mungkin kota besarnya Bogor, ini puncaknya, tapi bukan seperti puncak yang benar-benar cuman puncak pas satu jalan gitu ya. Ini ada kotanya, masih ada kotanya, tapi lebih dingin, lebih tinggi, dan banyak wisata di sini. Nah, hari ini aku pengen coba namanya Warung Nasi Jamiah Putra. 500 meter lagi kita sampai. Lampu hijau, kita kejar dulu. Nah, itu enaknya pakai hybrid ya. Langsung gaspol. Dan dari tadi kita karena turun terus, jadi kan Cangar tadi puncaknya yang kita tes tanjakan, itu puncaknya di atasnya Kota Batu. Jadi elevasinya itu tetap turun kalau kita ngarah ke sini. Jadi dari tadi charging sampai baterai full terus sampai udah buang-buang energi. Sayangnya begitu karena baterai hybrid kan terbatas nih. Berarti ketika kita turun ngecas terus ada satu titik di mana baterai penuh, dia harus buang energi, bahkan engine brake-nya atau motor brake-nya tanda kutip nggak bisa sekuat seharusnya karena dia harus rilis panas juga kan. Motornya itu engage, keluarin power tapi nggak ada yang nerima gitu istilahnya. Well, tapi perjalanannya sangat smooth, sangat menyenangkan. Sampai di titik ini kita average 10 km per liter. 10 km per liter, drivingnya 2 jam 40 menit, jaraknya 109,7 kilo. Mana ya, ini tulisannya di maps di sebelah sini ya. Sate kambing, bukan sate kambing perasaan. Harusnya, oh ini. Kelewatan. Oke, kita putar balik dulu ya. Sorry, permisi. Ya. Ground clearance tinggi nih, tinggi trotoar, kita nggak ada takut, sikat aja. Tinggi bener, ground clearance-nya tinggi, kasnya X-Trail biasanya. Oke, kita kamera 360 ya, membantu banget kamera 360. Menarik. Oke, kita parkir dulu. Kita makan yang enak. Cobain, katanya rawonnya enak. Let's go. Yuk kita cobain Warung Nasi Jamiah Putra. Let's go. Ya. Mau makan apa? Di meja langsung? Bisa. Ya. Boleh. Menarik ya, rasa kayak jadul-jadul gitu. Spesialisnya apa Mbak? Rawon? Kalau sini khasnya apa? Rawon apa isinya? Rawon paling daging. Paling ada lemaknya dikit-dikit gitu. Oh, ya udah mau. Nasi rawon. Nasi rawon. Kamu mau apa? Rawon juga. Rawonnya mau dipisah atau campur? Aku campur. Campur aja juga ya. Terus anu apa? Rames. Nasi rames. Ada rames. Nasi ramesnya satu, Mbak. Nasi ramesnya satu. Heeh. Terus minta kopi hitam enggak pakai gula. Kopi hitam. Pahit. Apa gulai? Mm-mm. Terus minta air aja, air mineral. Mineral aja. Ya, satu sama es batu ya. Sama es batu. Ya, Sudah ini aja. saya udah. Mau minum apa? Makannya 3 ya? Ya. Makasih. Jadi menu-menu dia itu menarik. Ada rawon, soto daging, nasi rames, nasi pecel, rendang daging. Pokoknya jadul dan masakan Jawa Timur banget. Nah, ini koko yang paling suka ini masakan jadul-jadul gini. Sambil kita lihat bentar yuk ke depan yuk. Tuh cakep. Ekstrilnya parkir kayak begini. Memang profilnya itu benar-benar sebuah SUV modern ya. Proporsi depan, tengah, belakang itu SUV semua. Nggak ada yang aneh gitu, nggak ada. Proporsinya itu cakep. Nah, ini salah satu jalan utama di Kota Batu. Ini kalau naik ke arah sana, itu naiknya dia ke arah Coban Rondo. Jadi kalau ada air terjun yang terkenal, sama para layang juga kita bisa lihat city lights Kota Batu dan Malang dan bawah-bawahnya kalau malam itu arah ke sana sekitar 15 menit, 10-15 menit. Ini suhunya lagi nggak sejuk ya, mungkin lagi siang juga, lagi panas. Oke, kita lanjut. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing. Nah, ini udah keluar tuh rawonnya semenggoda ini, lihat tuh.
nggak sabar makan. Ini nasi rames tuh nasi campur ya. Ini ada mie, ada abon. Oh udah, lauknya abon, proteinnya abon. Iya, sama mie, sama sayur-sayur. Cakep. Nih, makan. Sikat. Airnya lupa nih mbaknya. Mbak, airnya, air botolnya. Ya, air sama es. Minta Cleo ya? Makasih nih mbak. Minum dulu, kita minum dulu habis nyetir 2,5 jam lebih. Ngantuk nih tadi malam aku kurang tidur. Sikat. Kita coba. Ada serundengnya. Yuk. Kelihatan kental ya kuahnya. Cakep nih Pak. Tidak bisa berkata-kata. Wow. Maaf ya Pak ya. Tanpa gula atau ini? Iya. Ya. Enak. Jadi ada manisnya, ada asinnya, tambah serundeng. Kuahnya tipikal yang kental. Itu yang aku suka. Tadi kelupaan, lupa minta ini. Nah, kalau teman-teman yang nggak di Jawa Timur makan rawon itu harus pakai telur asin karena pokoknya mantap gitu aja, udah nggak banyak ngomong. Mantap. Dan di daerah Malang itu terkenal tempenya enak. Nah ini sekarang kita nyoba. Bayangin ya, sambelnya rawon sama sambelnya ini aja beda. Udah pasti jelas masakan enak gitu loh, seniat itu sambelnya. Ampun. Asli enak, nggak bohong. Enak. Dari nasi campur temen-temenku harus ada wortel dan buncis serta tempe kering. Orang Jakarta bilangnya sambal tempe. Sambal tempe. Kombinasinya tuh maknyus. Enak. Rawon enak, ini enak. Oke, kita barusan bayar. Jangan lupa bawa pulang barangnya, jangan ketinggalan. Nah, segini nih. Ya. Jadi tadi karena nggak ada harganya. Oh, nasi rawon cuma 30.000. Nggak mahal sama sekali, dagingnya banyak. Nasi ramesnya 14.000. Memang sih lauknya abon, tapi 14.000. Kopi 8.000, air 5.000, jeruk 10.000, tempe 2.000, telur asin 6.000, empalnya yang lumayan. Empalnya 28.000. Empalnya istimewa. Telur asin, tapi sisanya tanpa empal nih murah semua. Warung Jamiah Putra, warung nasi Jamiah Putra. Oke, lanjut. Kuku mau arah Surabaya, cuman kalau ada tempat yang menarik, kita singgah sebentar untuk nikmati kota Batu sebentar saja. Let's go. Oke, kita udah deket Surabaya. Nanti kita closing juga dengan isi full to full sesuai janji Kuku tadi pagi. Ini sekarang udah 3:30 sore, teman-teman mobil. By the way, buat teman-teman yang baru pertama mampir channel kita, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, serta ini ya, share ke teman-teman yang lain juga mengenai review, trip and review, karena semakin banyak dukungan dari sobat, kita semakin semangat, kita semakin produktif lagi buat bikin serial ini lebih bagus. Kita udah jalan 201,6 kilo ya, dan trip kita masih ada 16 kilo. Average-nya 13 km per liter, dengan average speed 51 km per jam. Jadi tadi itu waktu sampai di Batu di atas masih sekitar 11. Nah kita turun ke tol nih semakin naik lagi jadi 13,1 km per liter. Kok nggak irit-irit banget?
jangan lupa tadi kita naiknya ke Cangar, itu berapa ribu meter tuh di atas permukaan laut ya, yang artinya tetap lebih irit dibanding mobil bensin ya. Let's say kita bandingin sama X-Trail T32 yang utara deh, pasti lebih irit gitu dengan rute yang sama. Cuman memang kalau diomong dari segi mobil hybrid bukan yang terhemat gitu, tapi tetap membantu dibandingkan dengan menggunakan mesin bensin konvensional. Kesimpulan unit ini seperti apa? Nah, ini nih yang harus kita bahas ya. Unit ini X-Trail T33 e-Power e-Force. Pertama, driving experience-nya menyenangkan karena smooth ya. Aku bisa bilang antara transisi mesin bensin dan mesin listriknya, nyala mati charging, deselerasi, regenerative braking, semuanya itu relatif sangat smooth, bahkan salah satu yang paling smooth di kelasnya. Meskipun dia bukan yang paling hemat, tapi mesinnya ketika nyala itu sangat sayup-sayup. Meskipun 3 silinder tanpa getaran, nggak ada di kaki koko, di kaki driver, pedal gas, pedal rem, tidak ada getaran. Hebat teknologi dari mesin. Kemungkinan balancer shaft dari 3 silindernya bagus dipadukan dengan engine mounting yang berteknologi tinggi sehingga peredaman luar biasa. Suaranya pun terdengar sangat jauh di depan, kecuali kita ada di tanjakan baru kita bisa mendengar rawangannya, dan rawangannya pun terdengar kayak kap mesin tuh serius ya, kayak kap mesin tuh lebih maju kayak setengah 1 meter lagi gitu loh, kayak mesin tuh di depan banget gitu, jadi kayak jauh. Itu yang aku suka dari mobil ini. Kemudian bantingan suspensi dia lebih enak di belakang ketimbang di depan. Depannya agak sedikit keras karena nah tuh dia Google Maps-nya bisa tahu kalau kita tuh mendekat ke arah gerbang tol. Jadi gerbang tol tuh kurang sekitar 500 meter sampai 1 kilo dia selalu kamu masuk tol route gitu. Itu selalu dari tadi ya. Hebat. Suspensi dia itu di depan tadi mengkompensasi bobotnya hybrid menurut Koko ya, sehingga travelnya sih oke, cuman spring rate-nya artinya empuk kerasnya main springnya itu agak jadi keras, dan beberapa titik itu agak sedikit bisa lebih nyaman menurut Koko. Tapi kalau duduk di belakang top, jujur di belakang top gitu. Kemudian driving experience-nya, handling-nya juga not bad, lebih baik dari yang sebelumnya karena dengan suspensi yang lebih keras tadi, ketika kita ditanjakan itu jauh lebih nggak ada body roll. Jadi body roll-nya di bawah X-Trail yang kita bayangkan dari berbagai generasi gitu. Tadi kamu ini udah setengah jam, 40 menit udah nyetir ya di tol. Iya. Gimana experience bro? Enak sih. Enak ya? Enak banget. Kayak kerasa bawa EV nggak? Ya. Itu ya? Bisa dibilang nggak kerasa bawa EV? Iya, tapi kalau pedalnya nyala, kayak EV banget. Pedalnya nyala kayak EV ya, jadi kerasa kayak nahan gitu ya, Iya. nahan gitu lepas. Oke. Terus yang ketiga, audio system Bose-nya ini cukup, Koko bisa kasih highlight yang luar biasa bagus untuk mobil di kelas ini. Stagingnya benar-benar di depan, di dashboard tuh kerasa audio systemnya. Koko fokus di staging sih. Kalau clarity, detail, ya oke, bagus lah, lebih bagus daripada Bose yang setara di unit Jepang lainnya. Tapi yang Koko soroti adalah stagingnya yang luar biasa, fokus di depan. Itu Koko suka. Gitu. Kemudian yang keempat, experience yang di interior selain audio adalah bahan-bahannya ini, Koko bilang apa ya, desainnya ini sangat oke, fungsionalitasnya lebih-lebih lagi. Tadi Koko bilang tombol-tombolnya semua fisik, nggak kebanyakan pakai touchpad atau touchscreen atau apapun itu. Kemudian material-materialnya ini Koko juga suka yang bahannya kayak semi-semi metal, kayak apa ya, tekstur metal finishnya Koko suka. Terus ada wood panel yang bertekstur juga Koko suka, warnanya mayoritas hitam, di bagian-bagian atas baru coklat dan banyak banget soft touch. Kemudian di interior yang masih poin yang sama tadi di bangku baris kedua, selain bandingan nyaman, leganya berciri khas seperti X-Trail T32. Itu semua dikombinasikan dengan dimensi bodi luar mobil yang nggak bertambah, relatif tidak bertambah dibanding generasi sebelumnya. Itu menjadi hal yang positif karena mobil ini jadi tetap lincah, tetap menjadi sebuah SUV perkotaan yang kita bisa pakai sehari-hari. Tapi aku tadi juga merekomendasikan buat teman-teman yang kepingin jalan keluar kota sama keluarga, bawa orang tua, bawa anak, pun bagasinya juga begitu besar. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari Nissan X-Trail T33. Thank you buat Indomobil, thank you buat Nissan Indonesia. Nanti kita akan close dengan isi BBM-nya full di berapa. See you. Kita coba isi Pertamax full mentok. Itu berapa? Ini dari situ di atas 1/4 ya, di atas 3/4 ya masih ya. Dari kita tadi pagi full 215 kilo.
Coba kita cek. Kalau ngitung dari range tadi pagi sih ini over, lebih. Karena range tadi pagi nggak sampai 700 kilo, sedangkan kalau range sekarang 495, kita tambahin 215 itu ada di 710. Jadi kita lebih daripada range-nya tadi pagi. Nah itu udah cetek ya, cek. Coba di fullin lagi, biar di fullin lagi. Nah ini kita cek berapa liternya. Minta notanya ya. Oke, kita dicas 200 2000. Kita cek deh kalkulator biar aku lebih gampang hitungnya dan lebih akurat. Thank you, bro. Masih ya. Oke. Pemakaian 215,4 kilo. Kita bagi 16,46. 1:13. Persis ya, di sana 13,3, ya deviasinya sekitar 2%. Oke, sangat akurat. 13,08, 13,1 lah ya, kilometer per liter hasil final dari pemakaian X-Trail T33 Hybrid e-Power e-Force dengan rute yang cukup ekstrim, dalam kota iya, jalan tol high speed iya, middle speed iya, tanjakan ekstrim iya. Itu aja kali ini. See you the next review. Jangan lupa kalau ada saran, kritik, dan masukan ataupun ide bisa tinggalkan di kolom komentar atau hubungin kita di Instagram kita koko.mobil atau TikTok koko.mobil serta juga ada di Facebook Koko Mobil. Thank you. See you next time sobat.